Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Tiara Aninditiantari, Asisten Industrial Komputer Laboratori Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait struktur kontrol keputusan untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk atau struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya program. Struktur kontrol keputusan digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi. Struktur kontrol keputusan terbagi menjadi dua, yaitu struktur sederhana dan struktur bertingkat. Struktur sederhana merupakan struktur yang statementnya sangat sederhana. Contoh dari struktur keputusan sederhana adalah if. If adalah suatu perintah percabangan yang mempunyai satu percabangan atau satu blok perintah, tergantung nilai yang akan diuji. Biasanya terdiri dari satu nilai atau syarat. Perintah percabangan ini memiliki dua bentuk penulisan, yaitu single line dan multi line. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah algoritma dari struktur kontrol keputusan if, yaitu diawali oleh suatu kondisi dan terdapat dua cabang dari kondisi tersebut, yaitu yes atau kondisi tersebut benar, dan no yaitu kondisi tersebut salah. Bila kondisi tersebut benar atau terpenuhi, maka akan ada suatu pernyataan yang akan dijalankan. Namun bila kondisi salah atau tidak terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan dilewati. Sebagai contoh, bisa dilihat pada flowchart berikut. Ini adalah flowchart contoh dari struktur kontrol keputusan if. Misalnya dalam pembelian ice cream di sebuah toko ice cream, terdapat suatu kondisi, apakah tersedia ice cream rasa coklat? Jika iya, maka user membeli ice cream rasa coklat. Jika tidak, maka alur kegiatan selesai. Kemudian ada struktur bertingkat. Struktur bertingkat merupakan struktur yang terdiri dari beberapa statement perintah yang akan mengeksekusi statement tersebut dan merupakan pernyataan yang ditempatkan di pernyataan lain. Contoh dari struktur bertingkat ada if-else dan if-elif. If-else sendiri merupakan suatu percabangan yang memiliki lebih dari satu nilai. Dengan percabangan ini memungkinkan kita membuat pilihan lebih dari satu. Struktur kontrol keputusan if-else diawali oleh suatu kondisi dan terdapat dua cabang dari kondisi tersebut, yaitu yes atau kondisi tersebut benar, dan no yaitu kondisi tersebut salah. Bila kondisi tersebut benar atau terpenuhi, maka akan ada suatu pernyataan yang akan dijalankan. Namun bila kondisi salah atau tidak terpenuhi, maka akan ada pernyataan berbeda yang akan dijalankan. Sebagai contoh, bisa dilihat pada flowchart berikut. Ini adalah flowchart contoh dari struktur kontrol keputusan if-else. Misalnya dalam pembelian ice cream di sebuah toko es krim, terdapat suatu kondisi apakah tersedia es krim rasa coklat? Jika iya, maka user membeli es krim rasa coklat. Jika tidak, maka user membeli es krim rasa vanila, dan alur kegiatan selesai. Contoh struktur bertingkat selanjutnya ada if-elif, yaitu kondisi yang merupakan suatu ekspresi logika akan diuji perintah if yang pertama di sebelah kirinya. Jika kondisi benar, maka blok perintah yang terletak di bawahnya akan dikerjakan sampai menerima perintah else if atau else. If-elif ini bisa dibilang adalah if-else dengan pilihan yang lebih dari dua. Jadi, pada setiap percabangan kondisi if-elif bisa berupa pernyataan dan atau sebuah kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, bisa dilihat pada flowchart berikut. Ini adalah flowchart contoh dari struktur kontrol keputusan if-elif. Misalnya dalam pembelian es krim di sebuah toko es krim, terdapat suatu kondisi, apakah tersedia es krim rasa coklat? Jika iya, maka user akan membeli es krim rasa coklat. Jika tidak, maka terdapat sebuah kondisi yang berbeda, yaitu apakah tersedia es krim rasa vanila? Jika iya, maka user membeli es krim rasa vanila. Jika tidak, maka terdapat sebuah kondisi yang berbeda, yaitu apakah tersedia es krim rasa durian? Jika iya, maka user membeli es krim rasa durian. Jika tidak, maka user tidak membeli es krim dan alur kegiatan selesai. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi video ini. Sekian video mengenai struktur kontrol keputusan. Semoga dapat membantu dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan ke asisten masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.